Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Suci Marsanda dengan NPM 221302354 dari kelas 3B. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Kimia Sekolah kelas 11, materi pergeseran arah kesetimbangan faktor konsentrasi. Baiklah, hari ini kalian sudah selesai mempelajari tentang tetapan kesetimbangan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, yaitu pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Minggu depan kita akan melakukan percobaan, tapi sebelum melakukan percobaan, kalian akan merancang percobaannya terlebih dahulu. Jadi, kalian akan menentukan variabel percobaan, alat dan bahan, serta langkah-langkah percobaannya. Ibu akan memberikan kalian lembar perancangan percobaan yang akan dikerjakan secara berkelompok. Rancangan ini dikumpulkan minggu depan sebelum percobaan dilakukan. Terkait dengan tugas ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Baik, Ibu bagikan lembar rancangannya ya. Bacalah wacana di bawah ini. Kamu pasti sering mendengar tentang amonia. Namun, apakah amonia itu? Tahukah kamu tentang nilon maupun rayon yang digunakan sebagai bahan baku kain terbuat dengan bantuan amonia? Amonia juga digunakan sebagai pupuk karena merupakan sumber nitrogen yang sangat dibutuhkan tumbuhan. Proses Haber digunakan dalam pembuatan amonia dari hidrogen dan nitrogen menggunakan alat tersebut. Nitrogen dari udara dengan hidrogen yang sebagian besar berasal dari gas alam digabungkan menjadi amonia. Dalam produksi amonia ini terjadi reaksi kesetimbangan antara hidrogen dan nitrogen dengan amonia. Dengan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Perhatikan grafik penambahan konsentrasi berikut. Analisislah perbedaan pada grafik A dan grafik B. 1. Diskusikanlah variabel pada percobaan ini. 2. Diskusikanlah alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini. 3. Diskusikanlah langkah-langkah percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Minggu lalu, Ibu sudah memberikan kalian tugas merancang percobaan pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Sekarang, mari kita bahas bersama mengenai lembar rancangannya ya. Baik, Bu. Dari kedua grafik tersebut, dapatkah kalian menentukan konsentrasi apa yang ditambahkan? Saya, Bu, pada grafik A, konsentrasi yang ditambahkan konsentrasi H2, dan pada grafik B, konsentrasi NH3, Bu. Benar, tepat sekali. Lalu pada kedua grafik tersebut, setelah penambahan konsentrasi H2 pada grafik A dan penambahan konsentrasi NH3 pada grafik B, bagaimana dengan konsentrasi zat lainnya pada saat setimbang? Pada grafik A, konsentrasi N2 berkurang sedangkan konsentrasi NH3 naik, Bu. Dan pada grafik B, baik konsentrasi N2 maupun konsentrasi H2, keduanya naik, Bu. Baik, bagus sekali. Nah, berarti jika konsentrasi reaktan ditambah, maka konsentrasi produk akan bertambah, Bu. Dan jika konsentrasi produk yang ditambah, maka konsentrasi reaktan akan bertambah. Bagus sekali. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak kenapa hal tersebut dapat terjadi? Baik, pada percobaan kali ini kita akan mencari tahu mengapa ketika konsentrasi reaktan ditambah, konsentrasi produk akan bertambah. Begitupun pula jika konsentrasi produk ditambah, maka konsentrasi reaktan akan bertambah juga. Ibu sudah memeriksa lembar rancangan percobaan kalian dan Ibu lihat rancangan dari kelompok 3 sudah bagus. Jadi pada percobaan ini kita akan memakai rancangan dari kelompok 3 ya. Untuk kelompok 3 silahkan untuk menuliskan rancangannya. Baik, Ibu. Ini rancangan kami, Bu. Apakah dari rancangan tersebut ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, kalau begitu silakan bersiap-siap menuju ke laboratorium untuk melakukan percobaannya ya. Baik, hari ini kita akan melakukan praktikum pergeseran arah kesetimbangan faktor konsentrasi. Di sini sudah tersedia alat dan bahannya. Siapa yang bisa menyebutkannya? Di sini ada Gelas kimia, gelas ukur, tabung reaksi, pipet tetes, larutan KSCN, larutan FeCl3, larutan NH2PO4, dan Aquades. Benar, bagus sekali anak-anak. Langsung saja kita mulai percobaannya. Siapa yang bisa menyebutkan apa langkah pertama yang harus kita lakukan?
Saya, Bu. Pertama, ambil Aquades 25 ml dan masukkan ke gelas kimia. Benar sekali, silahkan. Kita perhatikan dengan mata sejajar dengan gelas ukur ya. Baik, langkah selanjutnya ada yang tahu? Meneteskan 2 tetes larutan KSCN dan FeCl3 ke dalam gelas kimia, Bu. Benar sekali. Untuk larutan KSCN berwarna apa? Tidak berwarna, Bu. Selanjutnya, silakan teteskan untuk larutan FeCl3-nya. Lalu homogenkan. Jika sudah homogen, langkah selanjutnya adalah Membagi larutan tersebut ke dalam 5 tabung reaksi, Bu, sebanyak 5 mili masing-masing. oke, sudah bisa dibagi ya. Kita amati hingga cebungannya berada pas di garis 5 mili ya. Baik, Bu. Nah, udah semua nih. Selanjutnya gimana? Meneteskan 2 tetes KSCN ke dalam tabung reaksi kedua, Bu. Benar sekali, sudah bisa diteteskan ya. Jika sudah, homogenkan ya. Nah, sekarang bandingkan apa yang terjadi pada larutannya. Yang ditetesi KSCN menjadi lebih pekat, Bu. Benar, bagus sekali. Nah, selanjutnya kita tetesi larutan FeCl3 ya. Iya, Ibu. Nah, bandingkan dengan tabung reaksi 1. Hasilnya gimana? Menjadi lebih pekat, Bu, larutannya. Kemudian kita tambahkan larutan Na2HPO4, Bu. Nah, sekarang bandingkan. Gimana hasilnya? Larutannya menjadi pudar, Bu. Oke, yang terakhir nih, ke tabung reaksi 5 kita tambahkan apa sekarang? Menambahkan 2 mili Aquades, Bu. Boleh dibandingkan sekarang. Larutannya bagaimana? Menjadi lebih pudar sedikit, Bu. Baik, itulah praktikum yang telah kita lakukan pada hari ini. Kalian bisa mencatat hasilnya dan nanti akan kita bahas pada LKPD yang akan Ibu berikan di kelas nanti. Hari ini kita sudah melakukan percobaan pergeseran arah kesetimbangan faktor konsentrasi. Ibu akan memberikan kalian lembar kerja untuk membahas hasil percobaan yang telah kita dapat. Silahkan baca referensi dari buku, internet, atau sumber lain. Ibu beri waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi ya. Baik, Bu. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Ibu.
Baik, sekarang Ibu minta perwakilan satu orang untuk memaparkan data hasil percobaan yang telah kita dapat. Saya Bu Jenny dari kelompok 2. Silahkan Jenny. Sudah, Bu. Terima kasih Jenny. Selanjutnya siapa yang mau menuliskan reaksi kesetimbangannya? Saya, Bu. Baik Sasha, silahkan. Baik, benar ya. Lalu untuk tetapan kesetimbangannya, siapa yang bisa menuliskannya? Saya, Bu. Keseimbangannya ini, Bu. Oke, apakah semuanya sama seperti ini? Sama, Ibu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, berdasarkan pada reaksi nomor 1, tentukan nilai Kc jika diketahui konsentrasi zat pada produk adalah 0,05 molar dan konsentrasi ion Fe3+ adalah 0,5 molar dan konsentrasi ion HCN- adalah 0,25 molar. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik, bagus sekali. Selanjutnya kita akan ganggu larutan tersebut dengan penambahan larutan KSCN. Konsentrasi ion apa yang bertambah? Konsentrasi ion SCN-, Bu. Tepat sekali. Jika konsentrasi ion SCN- bertambah, maka nilai Kc-nya berubah tidak? Berubah, Ibu. Baik, kemudian coba kalian hitung nilai Kc jika pada reaksi nomor 3A ditambahkan ion SCN- hingga konsentrasi ion SCN- berubah menjadi 0,7 molar. Nah, nilai Kc yang kalian hitung setelah adanya gangguan ini disebut Kc. Lalu bagaimana perbandingan harga Kc terhadap Kc setelah penambahan ion SCN-? Nilai Kc lebih kecil dari nilai Kc, Bu. Benar, jika nilai Kc tidak sama dengan Kc, maka sistem kesetimbangan tersebut terganggu. Bagaimana cara sistem untuk mempertahankan kesetimbangan setelah penambahan konsentrasi ion HCN-? Saya, Bu. Untuk mempertahankan kesetimbangan, sistem akan memperbanyak konsentrasi ion FeSCN2+, Bu. Dengan cara ion SCN negatif dari KSCN yang ditambahkan bereaksi dengan ion Fe3+ dalam sistem dan membentuk ion FeSCN2+. Ini berarti konsentrasi ion FeSCN2+ akan semakin banyak. Lalu kenapa warna larutannya menjadi semakin pekat? Karena ion FeSCN2+ itu kan berwarna merah, Bu. Jadi, jika konsentrasi FeSCN2+-nya semakin besar, maka warnanya semakin pekat, Bu. Selanjutnya, berdasarkan reaksi nomor 3A, tentukan nilai Kc jika ditambahkan ion Fe3+ sehingga konsentrasi ion Fe3+ berubah menjadi 0,75 molar. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Jadi nilai QC-nya jika konsentrasi Fe3 positif menjadi 0,75 molar adalah 0,26, Ibu. Baik, lalu bagaimana perbandingannya dengan Kc? QC lebih kecil dari Kc, Bu. Benar, lalu bagaimana sistem mempertahankan kesetimbangannya? Saya, Bu, karena penambahan FeCl3 dalam larutan menyebabkan ion Fe3+ dalam FeCl3 bereaksi dengan ion SCN- dalam sistem sehingga membentuk ion FeSCN2+. Hal ini berarti kesetimbangan bergeser ke arah kanan, di mana konsentrasi ion FeSCN2+ bertambah, Bu. Baiklah, jadi bagaimana kesimpulannya? Jika dalam suatu sistem kesetimbangan, kita tambahkan konsentrasi reaktan. Ketika sistem kesetimbangan diganggu dengan adanya penambahan konsentrasi pada reaktan, nilai Kc menjadi lebih kecil daripada Kc. Untuk mempertahankan kesetimbangan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk, Bu. Tepat sekali. Nah, kemudian ketika menambahkan Na2HPO4, larutannya akan menjadi pudar, kan? Ada yang tahu Na2HPO4 akan terurai menjadi apa? Terurai menjadi ion Na positif dan HPO4 2 negatif, Bu. Benar sekali. Nah, ion HPO4 2- itu mudah bereaksi dengan ion Fe3+. Jadi, saat ditambahkan Na2HPO4, apa yang akan terjadi? Saat ditambahkan Na2HPO4, maka sebagian ion HPO4 2 negatif akan bereaksi dengan sebagian ion Fe3 positif dan akan membentuk Fe2HPO4 3 kali, sehingga ion Fe3 positif dalam sistem kesetimbangan akan berkurang ya, Bu. Tepat sekali, kan konsentrasi ion Fe3+ berkurang.
Jadi, jika kita misalkan konsentrasi Fe3+ itu menjadi 0,3 molar, nilai Qc-nya jadi berapa? Ada yang mau maju menuliskannya? Saya, Bu. Nilai Qc-nya menjadi 0,67, Bu. Baik, bagus sekali. Jadi, perbandingan nilai Qc terhadap Kc-nya bagaimana? Nilai Qc lebih besar dari nilai Kc, Bu. Lalu ada yang dapat menyimpulkan bagaimana pengaruh penambahan Na2HPO4 terhadap sistem kesetimbangan, lalu apa hubungannya dengan perubahan warna yang terjadi? Saya, Bu. Penambahan Na2HPO4 mengakibatkan sistem kesetimbangan terganggu. Na2HPO4 akan terurai menjadi ion Na+ dan ion HPO4-2-. Ion HPO4-2- akan bereaksi dengan sebagian Fe3+, sehingga jumlah reaktannya berkurang dan nilai Qc lebih besar daripada Kc. Maka untuk mempertahankan kesetimbangan, reaksi akan bergeser ke arah reaktan dengan cara penguraian produk FeSCN2+ menjadi ion Fe3+ dan ion SCN-. Hal ini ditunjukkan dengan warna larutan menjadi lebih pudar atau tak berwarna. Bagus, Lisa. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pada tabung yang ditambah Aquades terjadi perubahan warna? Jika iya, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Saya, Bu, dari kelompok 5. Jadi, dengan menambahkan air, maka volume larutan akan menjadi lebih besar sehingga memperkecil konsentrasi. Maka, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah molekul yang besar atau ke kiri, Bu, sehingga warnanya memudar. Baik, benar sekali. Sekarang, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan materi ini? Saya, Bu. Iya, silahkan. Kesimpulannya, pergeseran kesetimbangan reaksi akibat penambahan mol reaktan maupun produk dapat dilihat dari perbandingan harga Kc dan Qc. Qc adalah harga tetapan kesetimbangan setelah dilakukan perubahan terhadap komponen reaksi. Jika Qc sama dengan Kc, maka kesetimbangan reaksi tidak mengalami pergeseran. Jika Qc lebih dari Kc, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri ke arah pereaksi. Jika Qc kurang dari Kc, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan ke arah produk. Baik, bagus sekali Jenny. Untuk yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Nah, dari percobaan hari ini, kalian sudah bisa menjelaskan mengapa konsentrasi menyebabkan pergeseran arah kesetimbangan kan? Baik, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.